Perkenalkan, nama saya Nikolaus Servisius Barus dengan NIM 1303 21019, kelas IT 4501, jurusan S1 Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan codingan ataupun hasil hasil pemrograman saya mengenai tugas besar pengenalan pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian 8, yaitu dengan soal ayo ujian. Diberikan sebuah file teks yang berisi beberapa baris data kehadiran mahasiswa, yaitu ini file teksnya yang berisi NIM dan juga data kehadiran dari minggu pertama ke-7. Setelah itu, data terdiri dari 8 kolom yang menyatakan NIM mahasiswa dan satu kehadiran dari minggu sampai hingga minggu ke-7. Ini semua. Ini NIM dan ini data kehadiran dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Nilai 1 berarti hadir. Seperti ini ya, berarti minggu pertama hadir. Atau bisa kita bilang semua mahasiswa hadir pada minggu pertama. Sedangkan 0 berarti tidak hadir. Berarti contoh NIM 1301213222X tidak hadir pada minggu kelima dan ketujuh. Dan masing-masing kolom dipisahkan oleh tab. Di sini kita lihat ada tab kolomnya. Ini di setiap NIM-nya. Contoh pembacaan filenya seperti ini. Di sini tugasnya itu buatlah sebuah dictionary data kehadiran dengan key adalah NIM mahasiswa dan value adalah jumlah kehadiran mahasiswa. Key-nya itu adalah NIM mahasiswa dan value-nya adalah jumlah kehadiran mahasiswa. Jumlah kehadiran mahasiswa dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Yang kedua, buatlah fungsi report yang digunakan untuk menampilkan NIM mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian, yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jumlah kehadiran peserta ujian haruslah tidak kurang dari 75%. Di sini buat lagi fungsi top yang digunakan untuk menampilkan NIM mahasiswa yang paling malas menghadiri perkuliahan. Kalau dari datanya kita bisa lihat bahwa NIM ini adalah NIM yang paling malas atau sering bolos dalam mengikuti pertemuan. Dan yang terakhir, membuat main program untuk menampilkan dictionary dan memanggil fungsi yang dibuat seperti fungsi top dan fungsi report. Fungsi top dan fungsi report. Langsung saja kita masuk ke file teksnya. Di sini sudah diberikan NIM dari nomor 1 hingga dari NIM pertama hingga NIM ke-6. Di sini juga diberikan data kehadiran. Di sini kita memberikan dictionary yaitu data kehadiran sesuai dengan soal, yaitu langsung kita buat komennya di sini, memberikan dictionary yaitu berupa data kehadiran. Setelah itu kita buka file teksnya untuk membaca kehadiran dan NIM yang ada pada soal. Di sini kita buka file teks, open. Setelah itu kita beri enter dengan memberikan komen split tanda petik garis miring N yang berarti untuk memberikan enter pada data kehadiran.
Maka itu kita bisa menggunakan row split di sini agar mendapatkan spasi. Di sini diberi spasi agar NIM terpisah dengan data kehadiran di setiap minggunya. Di sini dibuat jumlah kehadirannya dan di sini diberikan tanda titik 2, satu di setiap angka, di setiap NIM agar mempertampilkan jumlah kehadiran. Kita beri komen. Dan di sini kita berikan data kehadiran NIM sama dengan jumlah kehadiran. Di sini kita buat untuk nomor 2 kita membuat fungsi dev report, fungsi report untuk nomor 2-nya yang menunjukkan nama-nama yang dapat mengikuti UAS ataupun NIM yang dapat mengikuti UAS dan NIM yang tidak dapat mengikuti UAS. NIM yang dapat mengikuti UAS harus di atas 75%. Sedangkan NIM yang tidak dapat mengikuti UAS adalah yang kehadiran itu di bawah 75% dari total pertemuan, yaitu 7 pertemuan di sini. 7 pertemuan dikali dengan 75%. Maka di sini kita beri komen memberikan batasan bahwa mahasiswa yang dapat mengikuti ujian, tapi minta maaf kalau saya membuatnya jadi UAS. Di sini kita berikan value di atas 7 pertemuan dikali dengan 75% atau 75/100. Maka kita berikan append untuk else-nya. Di sini kita buat NIM tidak puas ya, karena jika itu kan if, maka itu else. Maka kita beri append NIM di depannya. Di sini kita beri comment print NIM yang dapat mengikuti UAS adalah, di sini kita berikan for NIM in NIM UAS. Jadi hubungannya itu dengan yang di sini. NIM UAS itu kita beri hubungan yang di atas ini. Karena apanya itu akan terhubung dengan NIM yang di sini dan yang di sini. NIM underscore UAS dan NIM underscore tidak UAS. Maka dari itu kita print untuk data NIM yang dapat mengikuti UAS dan print untuk data yang tidak dapat mengikuti UAS. Selanjutnya di sini ada top data dictionary untuk memanggil fungsi top yang berisi tentang mahasiswa yang paling sering bolos ataupun yang paling sedikit menghadiri pertemuan. Di sini kita berikan key pertama atau key awal dari listnya itu, yaitu dari list data dictionary
Kemudian kita berikan min, yaitu data minimal untuk data dictionary key pertama. Setelah itu kita beri list name, dan di sini tanda tuple untuk memberi daftar for kehadiran in data dictionary atau values. Ini untuk data for kehadiran in data dict values. Jadi mereka bakal menghitung kehadiran. Apabila kehadirannya di bawah min, di bawah min, yaitu minnya itu sama dengan kehadiran. Minnya itu adalah kehadiran. Kita beri terus kita beri list name-nya, maka akan diolah dari name mana yang pertemuannya paling sedikit. Setelah itu kita print di sini for name kehadiran in data dictionary items. If kehadiran sama dengan min, list name.append sama dalam kurung name sesuai yang ini, maka akan dihasilkan print mahasiswa yang sering bolos adalah, dan for name in list name memberikan name yang paling sering bolos. Terus di sini nomor 4 kita memanggil fungsi main ataupun memanggil untuk membuat main program. Di sini kita beri seperti opsi dengan menggunakan fungsi while. Print satu data dictionary yang tadi. Terus yang kedua itu daftar mahasiswa yang dapat dan tidak dapat mengikuti UAS. Yang ketiga ini mahasiswa yang sering bolos. Yang keempat untuk mengexit program. Kita beri input integer, kita buat integer agar input yang dimasukkan berupa integer. If input itu sama dengan 1, karena merupakan integer, maka langsung dihasilkan data dictionary yang pertama. Kemudian akan diberikan print key dan value-nya. Yang tadinya itu key-nya itu adalah name dan value adalah total ataupun data kehadiran mahasiswa. Yang kedua, setelah itu jika yang diberikan adalah 2, maka yang diberikan adalah fungsi report ataupun data kehadiran. Yang ketiga, jika inputnya itu merupakan nomor 3, maka akan dipanggil fungsi top yang berisi tentang mahasiswa yang sering bolos. Yang keempat, kita beri break agar langsung pindah ke program akhir ataupun program penutup. Jika input tidak sesuai dengan nomor 1 ataupun nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka akan muncul nomor yang dimasukkan salah. Yang berarti input yang diberikan tidak sesuai dengan program. Dan di sini kita beri akhirannya, kita langsung panggil main agar langsung muncul ke program, agar langsung muncul ke outputnya, langsung muncul ke layar ketika dijalankan programnya. Dan memberi terima kasih sebagai penutup dari program. Sekian hasil dari presentasi tugas Pemro. Jika ada salah kata ataupun kesalahan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.